Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi pengetahuan kita bersama-sama bahwa agama Islam sejak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu sampai dengan wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa Islam itu telah sempurna dan paripurna. Ayat yang seringkali diperdengarkan oleh para dai, Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam sebagai agama bagi kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku meridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Kalau kita melihat dari ayat ini, seluruh para ulama tafsir mengatakan bahwa Islam itu sudah menjadi agama yang sempurna, sehingga tidak lagi memerlukan inovasi, kreasi, ataupun penambahan serta pengurangan. Saking sempurnanya Islam itu, sampai seorang Yahudi bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Orang Yahudi ini bertanya, hal yu'allimukum nabiyyukum kulla syai'in? Apakah nabi kalian itu telah mengajarkan kepada kalian semuanya, segala sesuatunya? Salman menjawab, ya, bala, betul. Wala yatiru ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama illa zakara minhu lana ilman. Tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di langit kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan ilmunya tentang itu kepada kita. Hatta al-khira'ah, sampai urusan buang air pun udah diatur sama Nabi. Baik itu buang air kecil maupun buang air besar sudah diatur, diajarkan sama Nabi. Itu artinya dari hal yang paling kecil, yang paling hina, yang paling najis, paling menjijikkan, itu diatur oleh Islam. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang besar. Nah, di antara bentuk kesempurnaan Islam, ya, bahwa Islam itu sudah mengatur semua sendi-sendi kehidupan kaum muslimin manusia. Tidak ada yang ditutupi sama Nabi, tidak ada yang disembunyikan sama Nabi, semuanya sudah disampaikan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berakidah yang betul, bagaimana bertauhid yang lurus, bagaimana beribadah yang baik dan benar, tidak. Tetapi Nabi pun juga mengajarkan bab tentang masalah akhlak dan adab, itu juga diajarkan. Nabi pun juga mengajarkan kepada kita tentang masalah muamalah. Ya. Dan nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, yang perlu kita ketahui semua, Bapak Ibu sekalian, kalau berkaitan tentang masalah ibadah, itu para ulama membuat sebuah kaidah usul yang berbunyi al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal dari ibadah itu adalah larangan. Artinya kita tidak boleh mengerjakan suatu ibadah apapun bentuknya, baik itu sholat, baik itu zikir, baik itu baca Quran maupun ibadah yang lainnya, tidak boleh dilakukan hatta yadullad dalil alat tashri', sampai ada dalil yang menyatakan bahwa ibadah itu disyariatkan. Contoh, kita melaksanakan sholat subuh 3 rakaat, ya, dengan harapan pahalanya supaya lebih banyak, karena subuh kan suasananya enak, sejuk, bangun tidur udah fresh semua, masa cuma 2 rakaat, ya kan? Maka kita ingin pahala yang lebih banyak, maka sholat subuhnya menjadi 3. Nah, apakah kemudian sholat subuh 3 rakaat dilarang? Enggak ada, ya. Dengan cari ayatnya maupun hadisnya yang melarang sholat subuh 3 rakaat, enggak ada, ya. Tapi bukan larangannya yang ditambahkan di situ, dalilnya ada enggak, syariatnya ada apa tidak yang memerintahkan sholat subuh itu 3 rakaat. Ternyata kalau kita cari-cari, ya, sampai keting drijinya, jarinya nyari di kitab-kitab, nggak akan bisa ketemu. Itu ibadah. Okay. Tapi kalau masalah muamalah, ya, muamalah itu interaksi sosial antara sesama manusia, itu namanya muamalah. Cuma para ulama fikih, ya, lebih mengkhususkan lagi muamalah itu tentang masalah harta, sehingga mereka menambahkan muamalah maliyah, ya, muamalah harta, karena kebanyakan begitu. Untuk urusan muamalah ini, para ulama juga membuat satu kaidah juga. Kata mereka, al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu itu hukumnya mubah, boleh, ya. Jual beli boleh, hutang piutang boleh, sewa menyewa boleh, menggadaikan barang boleh, ya. Apalagi, ya, jual, semua yang bentuk muamalah itu hukum asalnya boleh. Hatta yadul dalil alat tahrim, sampai nanti ketemu dalil yang mengatakan muamalah itu hukumnya haram. Bisa difahami ya, sampai sini. Ya, ini sebagai mukadimah dulu agar kita tidak sampai, ya, salah faham atau mungkin gagal faham, ya. Karena ada orang-orang yang tidak memahami agama Islam itu, ya, ketika disinggung, maaf ya, dengan kata-kata bid'ah itu kayak yang gimana gitu, ya, ya, ini bid'ah, itu bid'ah, ya, itu kamu naik pesawat bid'ah, itu kamu kajian pakai speaker bid'ah, itu kamu pengajian mereka pakai HP bid'ah, ya. Jadi mereka nggak bisa membedakan mana yang itu masuk dalam masalah ibadah, mana yang masuk di situ masalah muamalah, nggak bisa membedakan. Akhirnya semua dihantam aja, ini bid'ah itu bid'ah, nggak bisa membedakan, ya. Bahkan termasuk ini pun juga kata mereka bid'ah, ya, HP bid'ah, ya, mobil juga bid'ah, padahal bukan seperti itu pengertiannya. Oke. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah muamalah ini banyak sekali macam-macamnya. Ada yang jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, gadai, ya, kemudian wakaf, kemudian hibah,
ya, kemudian syirkah dan lain sebagainya. Banyak sekali bentuknya. Yang akan kita pelajari sekarang ini, ya, satu demi satu, kita akan belajar tentang bagaimana akad jual beli di dalam Islam. Karena jual beli ini seringkali kan kita berinteraksi dengannya, jual beli. Nah, para ulama mengatakan bahwa dalam setiap transaksi, baik itu jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya, ya, dikatakan transaksi itu sesuai syariat, halal hukumnya selama tidak mengandung beberapa konsekuensi. Pertama, transaksi itu tidak mengandung judi, maisir, tidak mengandung judi. Yang kedua, transaksi tersebut tidak mengandung gharar. Apa gharar? Sesuatu yang tidak jelas. Itu namanya gharar, ya, atau bahasa sederhananya penipuan. Ya. Yang ketiga, transaksi tersebut tidak mengandung memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang keempat, transaksi tersebut tidak mengandung riba. Ya. Ini keempat kaidah ini harus terpenuhi dalam semua bentuk transaksi. Judi nggak ada, gharar nggak ada, kemudian memakan harta orang lain tidak ada, kemudian riba tidak ada. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengetahui satu transaksi itu tidak mengandung keempat-empatnya ini? Maka ini perlu belajar, ya. Dan belajar itu waktunya nggak bisa dengan satu kali pertemuan kemudian kita langsung paham. Karena banyak sekali transaksi di masyarakat kita ini, ya, yang ragam dan bentuknya tuh bermacam-macam. Nanti ketemu lagi ada yang baru, ketemu lagi ada model yang baru. Ya, banyak sekali sekarang ini. Sehingga kalau kita nggak pernah bisa meluangkan waktu untuk belajar, maka kita khawatir transaksi itu masuk di dalamnya bab yang dilarang. Kan? Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dia berpesan sama kita, la tabi' fi suqina illa man yatafaqqah. Tidak boleh melakukan jual beli di pasar kami kecuali orang yang sudah paham agama. Ya, ini pesannya Umar bin Khattab. Mengapa demikian? Karena kalau orang tidak paham agama, Bapak Ibu sekalian, kemudian dia melakukan jual beli di pasar, maka pasti dia akan terpenuhi 4 ini. Ya, dia nggak paham ini jual belinya termasuk judi apa enggak. Dia nggak ngerti jual belinya ini termasuk gharar apa tidak. Ya. Kemudian dia juga nggak tahu jual beli ini termasuk riba apa tidak. Nah, bagaimana mungkin dia bisa tahu kalau dia tidak mau belajar? Ya, tidak mau belajar. Nah, kita akan mengupas satu persatu. Ya. Yang akan kita masuk di sini adalah tentang akad jual beli. Akad jual beli ini para ulama membagi, ya. Yang pertama, jual beli dilihat dari alat tukar. Ya. Jual beli dilihat dari alat tukar. Yang pertama, jual beli atau tukar menukar uang dengan barang dan dibayar secara tunai pada hari itu. Dengan beli barang, barangnya ada, uangnya pun juga ada, langsung diserahkan di tempat pada waktu itu juga. Ya. Maka jual beli yang pertama ini para ulama sepakat hukumnya boleh, halal, nggak ada yang berbeda. Jual beli yang kedua yaitu tukar menukar barang dengan barang. Ya. Beras ditukar sama jagung, jagung ditukar sama gula. Nah, jual beli yang kedua ini para ulama juga mengatakan hukumnya boleh, tidak ada yang berbeda. Yang ketiga, jual beli dalam bentuk tukar menukar uang dengan uang. Ya, tukar menukar uang dengan uang. Nah, untuk jual beli yang ketiga ini para ulama sepakat hukumnya adalah haram,
kecuali apabila nilai tukarnya itu sama, kemudian diserahkan secara tunai. Saya ulangi, jual beli tukar menukar uang dengan uang, hukumnya menjadi halal kalau jumlahnya sama, kemudian diserahkan secara langsung. Apa contohnya yang ketiga ini? Tukar menukar, ini di Idul Fitri itu loh, ya, Idul Fitri Pak. Ya, biasanya kan banyak tuh di jalan-jalan, tukar menukar uang, ya, sekian ratus ribu, ya, nanti harganya 110, ya kan? Menukar uang 100 ribu dibayar 110. Ini tukar menukar uang dengan uang. Ya. Maka yang seperti ini boleh dilakukan asalkan nilai tukarnya itu sama. Uang 100 ribu, ya bayarnya 100 ribu. Nggak boleh ada tambahan 10 ribu. Dan kemudian diserahkan secara kontan, tunai pada waktu itu juga. Nggak boleh ditunda. Misalkan kita tukar, Mbak, saya nggak bawa uangnya. Ya Pak, kalau saya bayarnya besok. Ya. Meskipun nilai tukarnya sama, 100 dibayar 100, karena nggak diserahkan bersama-sama, ditunda besok, maka hukumnya menjadi haram. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ubadah bin Somit radhiyallahu an, dia berkata, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanha an bai'iz zahabi bizzahab. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli emas dengan emas, wal fiddati bil fiddah, perak dengan perak, wa syairan bi syairin, gandum dengan gandum, wa milhan bi milhin, garam dengan garam, ya. Wa tamrin bi tamrin, kurma dengan kurma, illa sawaan bi sawain, ainan bi ainin, kecuali ya, ukurannya sama, nilainya sama, dan diserahkan secara kontan. Faman zada, maka barang siapa yang berusaha untuk menambah, awizdada, dan kemudian bertambah, ya, faqad arba, maka sungguh dia telah berbuat riba. Nah ini. Nah, para ulama mengkiaskan, Bapak Ibu sekalian, uang itu dengan emas dan perak. Ya. Mengapa dikiaskan emas dan perak? Karena di waktu itu emas dan perak itu sebagai alat tukar di zaman Nabi. Ya. Emas itu dinar, perak itu dirham. Karena sebagai alat tukar, maka kemudian dikiaskan sekarang ini uang, ya, uang kertas maupun uang logam itu sebagai alat tukar. Maka tidak boleh dilakukan transaksi jual beli, ya, uang dengan uang ini atau yang sejenisnya, kecuali apabila dilakukan dengan ukuran yang sama dan diserahkan secara kontan hari itu juga. Ya. Ini bentuk jual beli tukar menukar uang dengan uang. Ya. Kemudian selanjutnya jual beli dilihat dari waktu penyerahan. Bentar, sebelum kita lanjut, ya, mungkin ada pertanyaan dulu bergantian tiga ini, ya. Monggo, nggih. Kalau menjual itu menjual dengan hasil jual atau yang menjualnya itu termasuk uang haram. Ulangi Pak. Menjual sebuah tanah, semua menjual tanah. Menjual tanah. Pembelinya itu dengan hasil judi, apa yang menjual itu termasuk uang haram. Yang membelinya ini membeli dengan hasil judi. Ya. Oh, nggih. Jadi yang penjualnya itu kan terima uang haram. Benar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya kita ini menjual barang, kemudian pembeli itu menggunakan uang haram? Penjualnya ikut berdosa tidak? Tidak. Ya. Mengapa tidak berdosa? Karena penjual tidak dituntut untuk mencari tahu dari mana asalnya uang itu diperoleh. Masa kita mau tanya satu persatu pembeli, Pak, itu uangnya dari hasil judi apa riba? Ya, kan nggak mungkin. Ya. Pak, ini uangnya dari hasil apa? Halal, mencuri atau ngerampok? Kan nggak mungkin, Pak. Ya. Nah, maka para ulama mengatakan, ketika ini terjadi transaksi jual beli, pembelinya pakai uang yang haram, maka penjualnya nggak berdosa. Yang berdosa itu adalah pembeli.
karena dia sudah membeli sesuatu dengan uang yang haram. Itu, oke? Kalau penjualnya itu sudah tahu bahwa itu uang dulu. Masya Allah. Dikejar terus ini ya. Baik. Ya. Lalu bagaimana kalau penjual itu sudah tahu kalau itu merupakan uang yang haram? Jawabannya penjualnya tidak berdosa. Loh, apa dalilnya Ustaz? Dalilnya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau itu biasa menjual baju besi. Siapa yang membeli? Orang Yahudi. Nah, kira-kira nih gambaran kita, orang Yahudi itu uangnya dari haram atau halal, Pak? Haram Yahudi. Semuanya kita tahu, ya mencuri, yang makan hartanya orang lain, merampok dan lain sebagainya. Tapi Rasul menjual baju besi kepada orang Yahudi dan Rasul menerima uang itu dari orang Yahudi. Padahal Nabi tahu orang Yahudi itu kebiasaannya makan barang yang haram, tapi beliau tetap jual beli. Ya, maka meskipun penjual itu tahu uangnya dari hasil haram, maka penjualnya tidak berdosa. Dan Bapak nggih? Nggih, kurang puas? Oke, alhamdulillah. Monggo. Uang dengan uang itu, Ustaz. Iya. Berarti dengan dolar, real, cara menilainya kan nilai jual dengan nilai beli kan beda. Bagaimana hukumnya? Oh, valuta asing. Iya, valuta asing. Barakallahu fiik. Taib. Untuk valuta asing ini para ulama memang berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat dalam masalah ini. Tetapi jumhur para ulama mengatakan hukumnya boleh valuta asing. Mengapa diperbolehkan? Karena di situ kurs mata uang itu disesuaikan dengan negara. Di situ nggak ada penambahan sama sekali. Kenapa? 1 rial Saudi, 1 rial Saudi sama dengan 3.500 rupiah, dan itu dianggap nilai tukarnya sama, ya, nilai tukarnya sama, falas itu, ya. Cuma kalau ketika falas ini, ya, diserahkan dengan cara tertunda, ya sama dengan riba, tidak boleh. Jadi harus Kita jual, kita beli itu kan kita jual 3.500, kita beli 4.000, itu kan harga 1.500. Oh, dijual 4.000, Ya. wah ya tidak boleh, ya. Jadi kalau itu kita nggak ada istilahnya, nggak bisa pakai uang asing. Bisa dengan cara ditukarkan ke bank, Pak. Ya, bisa pakai mata uang asing, bisa ditukarkan ke bank. Misalkan Bapak punya dolar, ya kan? Kemudian mau ditukarkan, ya maka nggak perlu kita jual dolarnya, kita tukarkan sama-sama bank, sama bank. Jadi tidak perlu sama orang. Nah itu, Pak. Nah inilah kelirunya orang, ya. Jadi ada sebagian orang yang dia berlaku sebagai pihak penukar, ya, pihak penukar, kemudian dia dilebihkan uangnya, ya, ini juga tidak boleh seperti ini. Sama dengan tukar menukar uang dengan uang, berhubung itu nilainya lebih, yang harusnya 3.500 sama dia dijual 4.000, maka nggak boleh yang seperti ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalan keluarnya, Bapak yang mempunyai mata uang asing, maka jangan dijual kepada orang lain, tapi tukar sama bank. Itu lebih sah. Yang kan kita beli di bank itu kan harganya dulu, tapi kalau kita jual ke bank 3.500 kan beda. Di bank tetap jadi untung. Sepertinya yang pernah kami alami, ya, yang pernah kami alami, tukar menukar dolar dengan rupiah, rupiah dengan rial, nggak ada, saya kira, Pak. Apa memang ada lebihnya? Ada lebihnya, nggih? Beda biasa, beda. Yang jual dengan yang beli itu pasti beda. Meskipun itu bank. Iya, itu kan tetap beda. Dan punya rupiah, beli ke real, itu dia jual kita tuh tapi biasa. Jadi tapi kalau kita jual rupiah kita ke dia beli 3.500. Biasanya begitu semuanya. Itu tempat pengecekan segala macam. Ya, apakah misalkan kita umroh nih, ya, umroh atau haji, kan bawa uang rupiah, kemudian ditukarkan di bank Saudi, apakah kemudian di situ ada penambahan? Iya, 3.500 dia beli biasa. Tapi kalau kita beli 4.000 biasa, beda. Wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam masalah ini. Kalau memang ini
sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan, faktanya memang begitu, ya sudah masuk dalam perkara yang haram. Tetapi sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan penjelasan dari para ulama ya ataupun para ustadz yang ilmunya lebih tinggi ya, bahwasanya ketika kita umroh kemudian tukar real dengan rupiah itu masuk di dalamnya riba. Kami belum pernah mendapatkan penjelasan seperti itu. Jadi untuk sementara waktu kami tetap berpegang bahwasanya tukar menukar valuta asing itu hukumnya diperbolehkan, diperbolehkan ya, dengan syarat tadi itu tidak ada penambahan harga. Nah, wallahu a'lam. Saya tidak berani melanjutkan masalah ini karena faktanya bisa berbeda. Karena ngomong seperti di sini aja kita beli dolar, itu kita beli sana itu bisa 15.000 rupiah. Tapi kalau kita jual ke sana, harga itu perlu 14 juta. Selisihnya cukup jauh. Ini beda itu di bank sama. Oh iya. Nggih, wallahu a'lam Pak. Nggih. Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Bagus. Ada lagi pertanyaan? Monggo, nggih yang belakang. Saya kadang ada seorang pedagang hanya mengandalkan skill semuanya dia tidak tanpa hanya menggunakan bahasa saja. Apa hukumnya dia seorang pedagang edukasi? Umpama dengan kayak seorang pedagang yang beli buah mangga dan mangganya masih dalam bentuk bunga. Namun setelah berbuah ternyata seperti pohon mangga itu menyesal. Oh, andai kata misalnya dikirui saya lebih beruntung ketimbang dibeli pada bawah masih dalam bentuk bunga. Dan yang kedua, apakah boleh? Seperti juga orang yang membeli anak ekor sapi yang masih dalam kandungan, apakah itu juga diperbolehkan? Dan yang ketiga yang sering dialami di masyarakat itu semua beli di suatu toko. Ternyata setelah dibeli, ternyata antara harga barang tersebut dengan toko yang lainnya lebih murah dengan toko yang lainnya. Seolah-olah kita merasa tertipu karenanya. Namun di resi pembelian itu ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Lalu bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang demikian? Masya Allah, ya. Memborong pertanyaan, bagus, ya. 4 tadi pertanyaannya. Ya. Bagaimana tentang hukumnya menjual barang yang ditaksir, ya, ditaksir namanya, atau sistem tebas lah ya, bahasa kita begitu. Ya, ijon Pak ya, ijon ya. Para ulama sepakat bahwasanya jual beli dengan sistem ijon, sistem tebas itu hukumnya adalah haram. Mengapa haram? Karena di situ ada unsur gharar, sesuatu yang enggak jelas, ya kan? Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang matang, ada yang mentah. Kemudian ketika kita mentaksir menebas itu, kemudian ternyata mangganya itu yang kecil lebih banyak dibandingkan yang besar, atau yang mentah itu lebih banyak daripada yang matang. Akhirnya kemudian kita kecewa. Aduh, kok banyak yang kecil ini daripada yang besar, rugi saya. Nah, sehingga para ulama mengatakan jual beli dengan sistem tebas atau ijon itu hukumnya adalah haram karena di situ ada unsur gharar. Termasuk jual beli ini seperti yang jenengan sebutkan tadi, yang kedua, menjual anak sapi yang masih ada di dalam kandungan. Ini juga nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Karena ada unsur ghararnya, nggak jelas. Ya kalau anak sapinya hidup, kalau tiba-tiba mati, gimana? Kan rugi nanti yang beli. Ya. Ini saya jual sapi ini sama anaknya di dalam perut. Nah, loh, berapa anaknya? Ya kayaknya kalau tak keterawang 2. Gitu kan? Oh ya kalau 2 Pak. Kalau cuma 1, ya rugi nanti yang membeli. Nah, kan gharar ini nggak jelas, maka tidak boleh. Ya. Pertanyaan yang ketiga tentang jual beli dengan selisih harga yang berbeda. Ini gimana? Para ulama mengatakan bahwa jual beli dengan harga yang berbeda itu diperbolehkan. Ya, sekali lagi diperbolehkan karena tidak ada larangannya. Ya.
yang satu jual dengan harga 100.000, yang satu jual harga 150.000. Kan nggak ada larangan, boleh-boleh saja jual berapapun. Cuman ya, di antara bentuk apa namanya rasa kasih sayang ya, persaudaraan sesama muslim, kok yo nggak layak lah ya sampai kita ini menjual sesuatu yang harganya itu memberatkan kaum muslimin, gitu kan? Nah, maka para ulama mengatakan sebaiknya dalam masalah ini untuk harga itu diseragamkan, ya diseragamkan agar apa? Agar kaum muslimin itu tidak merasa kecewa, meskipun dalam Islam itu hukumnya boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Pertanyaan yang keempat, ya, tentang jual beli yang di situ ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, ini juga termasuk di antara bentuk jual beli yang dilarang. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur gharar, sesuatu yang nggak jelas. Nggak jelasnya gimana? Contoh jenengan, barang yang sudah beli tidak dapat dikembalikan. Ya kalau nggak rusak, Pak. Kalau ternyata rusak, ya kan? Misalkan barang ini sudah dalam keadaan segel tanpa diuji dulu, tanpa dites dulu, begitu sampai di rumah, ya ternyata ada yang lepas bautnya, mau dikembalikan nggak bisa, nah, gitu kan? Nah makanya jual beli seperti ini dilarang. Maka sebagai bentuk antisipasinya, ya agar kita tidak merasa dirugikan dengan kwitansi itu, maka sebaiknya sebelum barang itu nyampe ke tangan kita itu diuji dulu. Dengan beli kipas angin, ya kan, dites dulu, muter enggak nih kipasnya. Beli AC, muter enggak AC-nya. Beli TV, kemudian nyala enggak TV-nya, remote-nya lancar apa tidak. Nah, itu sebagai bentuk antisipasi kita, okay? Agar ketika barang enggak bisa dikembalikan, kita tidak merasa kecewa. Juga bagi penjual, mestinya harus bijaksana. Okay? Bijaksananya begini, Mas ini barang yang sudah dibeli tidak ada, nggak bisa dikembalikan, ya. Kecuali misalkan setelah apa namanya diuji di sini, ya, kemudian nggak bisa berfungsi, maka boleh ya ditukar dikembalikan. Tapi kalau udah sampai di rumah nggak bisa, Mas, kan sudah dites di sini, jalan kan, nah, sampai di rumah rusak, ya kami nggak mau dikembalikan. Nah, bisa seperti itu, oke? Nah, itu Bapak nggih, dengan senang hati monggo. Oke. Terkait akad jual beli yang berbeda harga. Sebagai contoh, jika bayar secara cash harganya diperkirakan 1 juta. Namun kalau diangsur bisa jadi 1 juta 200. Nah, ini perlu kita luruskan dulu pengertian dua transaksi dalam satu jual beli dengan jual beli kredit, karena ini beda. Ya. Kalau jual beli kredit dalam Islam itu diperbolehkan jual beli kredit. Cuma di situ ada beberapa catatan-catatan yang terkadang praktek jual beli kredit itu nggak sesuai dengan syariat. Ya. Contoh misalkan jual beli kredit yang nggak sesuai syariat. Barang itu bukan milik kita, tapi kita jual secara kredit atau jual beli leasing namanya, kredit segitiga. Ya. Barang bukan milik kita, kemudian kita jual. Padahal Nabi mengatakan, la tabi ma laysa indak. Jangan kamu menjual barang yang itu bukan milikmu. Ini barang bukan milik kita kok dijual, kredit lagi, ya kan? Nanti tidak boleh yang seperti ini. Nah, maka solusinya, maka miliki dulu barang itu, ya, baru kemudian dijual kepada pembeli. Ya, ini praktik yang salah di masyarakat. Ya. Kita mau beli kendaraan secara kredit, ya, kita ngangsurnya ke bank, tapi belinya ke dealer, kan lucu. Bank nggak punya sepeda motor, bank nggak punya rumah. Yang punya rumah itu ya developer, yang punya rumah, yang kendaraan itu adalah dealernya. Mestinya bank itu beli dululah kendaraan itu sama dealer. Ketika sudah berpindah tangan ke bank, baru kemudian bank itu menjual, maka kita nyicilnya kepada bank. Atau kalau bank nggak punya, ya dealer yang menjual, ya kita nyicilnya ke dealer, bukan ke bank, bukan ke FIF, bukan ke Adira, bukan ke Oto. Nah itu pertama yang salah dalam praktek jual beli
kredit yang seperti itu. Yang kedua, ketika kita ini terlambat, udah jatuh tempo, ternyata nggak mampu melunasi Pak, karena uang itu ternyata buat biaya berobat, ya keluarga kita sakit atau ada yang lainnya, nggak bisa melunasi. Maka bank nggak mau tahu, ya. Kamu mau keluargamu sakit, mau kamu kecelakaan, yang penting bulan ini harus lunas ketika jatuh tempo. Ya, nggak bisa melunasi, maka di situ kena denda. Nah, ya kan? Maka denda di situ adalah penambahan. Kenapa penambahan? Karena jual beli kredit itu jual beli utang dengan utang. Kalau sudah utang itu namanya utang, nggak boleh ada penambahan. Nabi mengatakan, ada sebuah kaidah mengatakan, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam hutang yang di situ bisa mendatangkan manfaat, maka hukumnya riba. Maka tidak boleh ada denda dalam jual beli kredit. Jangan ada denda di antara kita. Gitu kan? Yang ketiga, biasanya dalam jual beli kredit itu tidak boleh langsung dilunasi, tidak boleh Pak. Kalau dilunasi langsung kena penalti. Loh, repot kan? Jatuh tempo kena denda, dilunasi kena penalti. Ini juga nggak boleh. Jual beli kredit yang prakteknya salah yang seperti ini. Ya. Nah, makanya kemudian para ulama ketika praktek jual beli kredit yang seperti ini itu banyak sekali ada unsur ribanya. Maka para ulama melarang, mengharamkan jual beli kredit yang memenuhi 3 unsur tadi. Selama 3 unsur ini tidak ada, maka boleh jual beli kredit. Ya, jenengan punya barang, ya, kemudian jual ke saya, berhubung saya nggak punya uang cash, saya minta ditunda. Mas, aku nyicil itu enggak? Ya, nggak apa-apa wis, nambah sampean wis bayar ping 3, ya. Tiap bulan bayar sampai 3 kali. Ini boleh, ya. Meskipun di situ ada nanti selisih harga yang jauh. Kalau cash itu 100.000, ketika kredit 150.000, tidak apa-apa. Sebagai bentuk kompensasi karena karena keterlambatan membayar tadi itu secara cash. Boleh ini kata para ulama. Selama nggak ada denda, barang itu milik kita, kemudian nggak ada penalti, boleh. Ya. Nah, paham nggih sampai sini? Kemudian tentang pengertian 2 harga dalam satu transaksi, ya, dalam satu transaksi jual beli. Pengertiannya begini, ya, pengertiannya dalam satu transaksi jenengan jual barang ke saya, ini saya jual barang ini ya, harganya 200.000, oke, ya, tapi saya nggak langsung bayar Pak, ya, saya nggak langsung bayar karena saya nggak bawa uang. Nah, akhirnya kemudian, ya, barang ini dibeli lagi sama penjual. Mas, sudah barangnya sampai tadi tak beli ya, dibeli 100.000, ya. Jadi saya tetap bayar ke mas itu 200.000, barang saya ini dibeli sama masnya 100.000. Berarti itu ada 2 harga dalam satu transaksi jual beli. Yang diuntungkan siapa? Masnya. Ya. Saya tetap bayar 200.000, masnya dapat uang 100.000. Barangnya kemudian jadi miliknya masnya. Ini namanya 2 transaksi dalam satu jual beli, 2 harga dalam satu transaksi jual beli. Ini nggak boleh dalam Islam. Bisa dibedakan begitu. Ya, barakallahu fiik. Cukup? Lagi pertanyaan? Monggo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih belum puas. Nggih. Masalah bebas. Menurut orang ini maksudnya bergerak budi. Tidak pertanian ataupun desain seperti itu kan tidak juga. Tapi orang-orang itu apa alasannya pembeli dan penjual sama-sama ikhlas karena ini bagaimana hukumnya menurut. Kemudian yang kedua pajak kendaraan jika terlambat kena denda. Kalau itu haram, mengapa ini membiarkannya? Masya Allah. Jual beli ijon atau tebas tadi. Nah ini gimana Ustaz?
antara penjual dan pembeli kan sudah suka sama suka, ridho sama ridho, begitu kan? Sebenarnya begini, ya, bukan karena ridho sama ridho, rela sama rela, bukan, tetapi karena itu terpaksa, Pak. Ya, terpaksa. Sama dengan jual beli kredit tadi itu, dengan alasan, lu kan Ustaz nggak apa-apa, kan pembelinya ridho, penjualnya juga ridho, kan begitu. Ya sebenarnya bukan ridho sama ridho, tapi karena terpaksa, wis gak ono maneh wis. Mau ndak mau sudah saya harus kredit. Sistemnya sudah seperti itu. Jadi nggak boleh yang namanya seperti ini. Karena pada asalnya mereka nggak ridho sebenarnya. Tapi karena berhubung udah sistem, ya mau nggak mau harus ridho. Mau nggak mau kan terpaksa. Ya. Maka sama dengan jual beli tebas ijon tadi, sebenarnya bukan ridho sama ridho. Ya. Tapi karena memang terpaksa, ya apa ya? Nggak ono meneh wis. Itu ceritanya begitu. Maka tidak bisa, ya. Jadi alasan ridho sama ridho itu semuanya tetap diatur oleh syariat. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, kalau memang denda di dalam Islam itu diharamkan, mengapa kalau kita bayar pajak kendaraan itu kok harus ada dendanya? Gitu kan? Nah, berarti negara ini kan sudah menetapkan sesuatu yang haram. Ini memang kita kadang simalakama, Pak. Ya. Maaf ya, untuk urusan pajak ini kita ini simalakama. Dalam syariat Islam, pajak itu hukumnya haram. Apapun namanya, yang namanya pajak itu haram. Pajak itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang kafir yang mereka tinggal hidup di negeri Muslim sebagai jaminan keamanan, jaminan kehormatan, jaminan harta mereka. Maka mereka bayar pajak, upeti kepada negeri Muslim. Kalau umat Islam, bukan pajak namanya zakat. Itu kan tetap bayar zakat kepada pemerintah. Tapi kalau pajak untuk orang kafir, nah sekarang enggak. Pajak itu dibebankan untuk ya orang kafir, ya orang muslim. Gitu, Pak. Maka nanti di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam, misi yang pertama kali itu salah satunya adalah menghapuskan pajak. Ya, menghancurkan salib, membunuh babi, kemudian menghapuskan pajak. Itu misinya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Karena pajak nggak sesuai syariat Islam. Sudah nggak sesuai dengan syariat, kemudian ada dendanya lagi. Nah, tambah haram lagi. Tetapi kita mau gimana? Kalau nggak bayar pajak, dendanya semakin tinggi, ya bisa-bisa kita nanti ditilang, ya akhirnya mau nggak mau, ya kita terpaksa lah bayar pajak, gitu kan? Nah, keterpaksaan ini ya nanti besok mereka harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sudah menetapkan yang haram ya menjadi halal. Mungkin begitu nggih. Bapak, mohon maaf sebelumnya atas jawaban kami. Nggih. Mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya belanja online dengan fasilitas pay later? Apa ini? Bayar belakangan ya? Bayar belakangan. Yang dimana kita bayar belakangan dan bila telat bayar ada denda tertentu yang harus dibayarkan. Karena kebanyakan fasilitas pay later itu menawarkan potongan harga yang lebih banyak dibandingkan jika dibayar langsung. Apakah demikian termasuk riba? Barakallahu fiik. Baik. Untuk jual beli ya nanti juga akan kita bahas di sini ya. Jadi jual beli dilihat dari waktu penyerahan. Ya. Di antara yang diperbolehkan adalah dengan cara barangnya itu tertunda, ya, kemudian uangnya juga tertunda. Ya. Itu diperbolehkan. Nanti akan ada beberapa syaratnya. Nah, tapi ternyata dalam prakteknya di masyarakat kita pihak pemilik aplikasi ini rupanya menawarkan sesuatu yang menggiurkan kepada konsumen ya dengan cara iming-iming tadi itu kalau dia bisa ikut pay later potongan harganya lebih banyak jika dibandingkan dengan bayar langsung. Ini pun sudah masuk di dalamnya unsur riba. Ya, masuk di dalamnya unsur riba. Apalagi kalau kemudian ketika kita ini terlambat untuk membayarnya itu harus ada denda. Sudah jelas sekali ini bentuk jual beli riba. Maka solusinya
gimana usaha solusinya? Ya jangan ikut programnya membayar dengan cara belakangan. Ya, dengan punya barang ya langsung transfer begitu selesai kemudian barangnya diterima. Itu jauh lebih selamat daripada kita ini ikut program yang macam-macam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan sedikit lagi. Jual beli ditinjau dari waktu penyerahan. Yang pertama, antara uang dengan barang itu diserahkan secara tunai dan di waktu itu. Ini para ulama sepakat hukumnya boleh. Yang kedua, uangnya tunai tapi barangnya tertunda. Jadi jenengan ngasih uang dulu tapi nanti barangnya nyampainya belakangan. Ya. Nah, jual beli yang kedua ini boleh. Ya. Ini namanya bai'us salam. Jual beli dengan sistem salam, yaitu uang dulu barangnya nyampe belakangan. Ya, sama kayak sekarang ini jual beli online, dengan di Shopee, ya transfer dulu, baru kemudian barangnya nyampe belakangan. Boleh yang seperti ini. Ya. Yang ketiga, uangnya tertunda, ya barangnya tunai. Ya. Jadi barangnya nyampe duluan, baru kemudian kita transfer. Nah ini namanya jual beli taksid, jual beli kredit. Jadi jenengan terima barang dulu, nanti bayarnya bulan depan, misalkan begitu. Ini namanya jual beli kredit. Nah, para ulama mengatakan boleh melakukan jual beli kredit dengan sistem yang ketiga ini. Ya, tadi sudah kita jelaskan dengan pertanyaan tadi. Yang keempat, jual beli uangnya tertunda, barangnya pun juga tertunda. Ya, jadi uangnya nggak ada, barangnya pun juga nggak ada. Nah, ini namanya jual beli utang dengan utang. Nah, gimana ya? Jual beli utang dengan utang. Ya utang, ya. Kita belum bayar kok utang. Barangnya juga belum sampai utang. Ya. Jual beli utang dengan utang. Nah, ini yang nomor 4 ini para ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Jual beli utang dengan utang. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ibnu Umar, an-Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'il kali bil kali. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli utang dengan utang. Ya. Apa contohnya? Bentuknya jual beli utang dengan utang. Ya. Contoh misalkan yang pertama, ya, yang pertama menjual barang yang belum dimiliki. Udah bisa nggih? Lanjut nggih. Oke. Menjual barang yang belum dimiliki. Ini bentuk yang pertama. Kenapa? Karena barang itu bukan milik kita. Berarti kan utang. Nah, karena utang, kemudian kita jual lagi dalam bentuk utang. Uangnya juga nggak diserahkan secara langsung. Nah, ini utang dengan utang. Tidak boleh yang seperti ini. Ya. Maka solusinya miliki dulu barang itu, baru kemudian kita jual. Ya. Tadi dalilnya sudah kita sampaikan. Yang kedua, jual beli salam, ya, jual beli salam, tetapi dijual kembali ke penjual sebelum barang diserahkan. Ya. Begini berarti contohnya. Ya. Saya bayar dulu, ya, tapi barangnya itu dijual kembali ke penjual sebelum nyampe kepada pembeli, ya, dijual lagi, ya, baik itu dengan harga yang lebih murah maupun dengan harga, apalagi dengan harga yang lebih mahal. Ini namanya utang dengan utang. Ya, barangnya belum nyampe kok sudah dijual lagi. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, ya. Nah ini jual beli kredit, nah, dan harganya dinaikkan, dalam bahasa kita denda, ketika tidak lunas pada tepat waktu. Nah, tadi ini namanya jual beli utang dengan utang. Ya. Jadi ketika sudah jatuh tempo, kita nggak bisa melunasi, dikasih denda, harganya otomatis naik.
Ini namanya jual beli utang dengan utang, tidak boleh. Keempat, bentuknya menjual benda atau barang yang berhutang, yang terhutang kepada orang lain dengan tidak tunai. Paham ya? Menjual barang dalam keadaan yang terhutang dijual dengan orang lain dalam bentuk dengan tidak tunai. Prakteknya begini, ya. Saya membeli material kepada Pak Haji, ya. Tapi barangnya utang. Ya. Saya hutang ke Pak Haji, tidak langsung saya bayar. Barang saya terima. Setelah barang itu saya terima, saya belum melunasi ke Pak Haji. Kemudian barang itu saya jual lagi ke orang lain dengan cara kredit, utang juga. Ya. Nah, ini biasanya, nah, contohnya begini, Pak. Saya keliling ke desa-desa, nyari musola, nyari rumah. Jenengan nggak butuh semen, tak? Ya butuh, Pak. Butuh piang sak, ya. Butuh 50 sak, gitu kan? Nah, saya sudah calling dulu sama Pak Haji. Pak Haji, saya pesen semen 50 sak, ya. Saya belum bayar ke Pak Haji. Kan saya hutang nih, barangnya hutang. Nah, kemudian saya keliling ke desa-desa nyari pembeli yang butuh semen. Ya. Begitu ada orang butuh semen, ya. Persaknya berapa? Persaknya 50.000, ya. 50.000, padahal saya beli ke Pak Haji 40.000. Maka saya ambil kemudian semen itu, saya bawa, belum saya bayarkan uangnya, saya serahkan kepada pembeli yang saya cari tadi, ya, dengan cara ngutang juga, Pak, ya. Sudah sini ngutang, itu pun juga ngutang lagi, ya. Nah, maka ini sama-sama hutang, jual beli utang dengan utang. Maka ini tidak boleh yang seperti ini. Nah, banyak kan seperti ini. Nah, maka solusinya adalah beli dulu semennya, dikasihkan dulu, baru kemudian dengan jual ke orang lain. Itu baru boleh. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Sudah kan ya? Monggo, tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang membeli sebidang tanah. Cash, lunas. Tahu-tahu kita di garap tanah itu ada guci, Pak. Guci. Di situ beri sumpah. Milik siapa, Pak? Masya Allah. Ya miliknya pembeli. Enggak. Oh, tidak bisa. Ya. Enggak. Nah, masalahnya penjual sama pembeli ini kan tidak sama-sama tidak tahu kalau di dalam tanahnya itu ada emasnya. Nah, ya. Miliknya yang pembeli. Kenapa demikian? Miliknya yang punya. Sudah dijawab sendiri. Oh, miliknya yang punya. Ya, betul. Geng. Cukup. Geng. Miliknya yang punya, geng. Betul. Miliknya yang punya, ya betul. Tidak salah sudah, geng. Masya Allah. Geng. Iya. Karena nanti berkaitan dengan apa? Dengan zakat rikas, zakat barang temuan. Ya, kalau misalkan kita beli sebidang tanah, kemudian di situ ada emasnya, nanti masuk di situ harga zakat rikas barang temuan. Nah, zakat itu dibebankan siapa? Ya kepada pembeli, bukan kepada penjual. Kalau memang nanti itu di situ, karena sama-sama nggak tahu, bukan kepada penjual, Pak, tapi kepada pembeli nanti zakat barang temuannya. Makanya kalau ketika sudah beli tanah tiba-tiba ada emasnya, yaitu miliknya pembeli. Ya, kata Pak Haji, miliknya yang punya. Gitu nih. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.